Setelah Tangsan menolak ajakan Qian Rensu untuk bergabung dengan Spirit Hall, tak ayal lagi pertempuran menjadi solusi akhir bagi mereka. Tak banyak cincong, Qian Rensu secara bersamaan mengambil langkah maju, membabatkan pedang malaikatnya ke arah Tangsan. Sigot Trident Tangsan memblokir serangan pedang itu. Tak cukup hanya itu untuk menghadapi seorang dewa, Tangsan pun merilis Great Semeru Hammer-nya dan bertubi-tubi memborbardir Qian Rensu dengan palu petirnya. Dewa malaikat terlihat santai saja tanpa banyak riweuh untuk menghadapi seorang Tangsan. Di saat yang bersamaan dewa malaikat mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya dipenuhi cahaya keemasan, langsung meraih Sigot Trident. Dorongan Sigot Trident seperti gelombang raksasa yang menghantam pantai, tetapi tangan Qian Rensu seperti pegunungan yang menjulang tinggi. Keduanya bentrok dan ombak tiba-tiba berhenti. Berat 108.000 jin itu semburkan kekuatan roh Tangsan yang habis-habisan. Keduanya langsung berhenti, gerakan berubah menjadi sunyi. Seluruh proses hanya membutuhkan 1 detik, tetapi Sigot Trident masih tidak bisa menusuk sedikit pun, berhenti dengan kaku oleh tangan Qian Rensu. Ini adalah sejarah pertempuran pertama antara manusia melawan dewa. Celah perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara dua makhluk Tuhan itu. Pikiran ini muncul di benak Tangsan, namun semangat juang di hatinya tidak berkurang. Akan aneh jika lawan setingkat dewa mudah dihadapi. Tangsan, meskipun aku akui kekuatanmu tumbuh sangat cepat, bahkan melebihi penilaianku, kamu tetap hanya manusia fana meskipun kekuatan rohmu mencapai peringkat 99. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya, seorang dewa? Senjata level dewa ini cukup bagus, tapi sayangnya itu tidak dipegang oleh dewa. Kamu hanya manusia biasa, tidak bisa memegang senjata Sigot. Tangsan meraung, merebut Sigot Trident dengan kedua tangannya. Ini adalah pertama kalinya bagi Tangsan menggenggam alat suci ini dengan dua tangan. Energi tirani juga meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama sinar kuning mengalir ke Sigot dari kedua tangannya. Sigot Trident langsung mengerahkan 10 kali kekuatan dari sebelumnya. Namun level dewa adalah dewa. Serangan habis-habisan Tangsan dan Sigot Trident dan Sky Blue Finding Thunderclap mungkin telah mengubah titel dulu menjadi kucing kampung menghadapi seorang dewa. Sigot Trident dengan berat 1.080.000 jin dengan kontrol gravitasi hanya berhasil mendorong Qian Rensu, bukan menusuknya. Boom! Ledakan dahsyat, Qian Rensu terdorong 1 kilometer jauhnya. Menghadapi lawan tingkat dewa, Tangsan sudah mengerahkan seluruh serangan tingkat dewa yang dia miliki. Di bawah tekanan berat Qian Rensu, kondisi Tangsan saat ini telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Qian Rensu terlempar ke kejauhan, kesempatan ini digunakan Tangsan untuk berbalik kabur dan melarikan diri dengan cepat, langsung bersembunyi masuk ke dalam hutan besar Stardo. Kini Trisula Sigot Trident pun dalam genggaman Qian Rensu. Bagus, bagus Tangsan. Sekarang kamu tidak memiliki senjata dewa lagi. Bagaimana Anda akan bersaing dengan saya? Saat Qian Rensu melihat ke arah Sigot Trident yang dipegang, dia tiba-tiba tersenyum. Tangsan, oh Tangsan, karena Anda juga seorang guru roh yang dirawat oleh dewa. Setelah kehilangan senjata dewa ini, apakah dewa masih akan merawat Anda? Tampaknya bagaimana mungkin Anda bisa mewarisi kedewaan. Setelah menjadi dewa, Qian Rensu tentu saja mengerti bahwa Sigot Trident yang dipegangnya sama dengan harta paling berharga di Spirit Hall, Angelic Raiment. Keduanya adalah atribut kedewaan yang penting. Tanpa itu mustahil bagi Tangsan untuk mewarisi posisi dewa Sigot. Bahkan jika dia dipukul balik oleh Tangsan, Qian Rensu mengerti bahwa ini hanya karena dia terlalu ceroboh. Kekuatan Tangsan masih jauh dari cukup untuk menjadi ancaman baginya. Tanpa Sigot Trident, Tangsan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, dan secara alami juga tidak mungkin untuk menjadi ancaman sejati baginya. Apalagi dia tidak mungkin lepas dari genggamannya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari dewa? Qian Rensu melihat ke arah Tangsan menghilang. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang rumit. 6 sayap emas di punggungnya melebar. Dan dengan kilatan cahaya dan bayangan, sosok Qian Rensu terbang melintas hutan besar Stardo seperti bintang jatuh. Tangsan tidak dapat merasakan kehadirannya melalui kekuatan mental.
Tetapi bisakah Qian Rensu dengan mudah menemukan Tangsan? Kecepatan terbangnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai kecepatan. Dia melintasi beberapa kilometer dalam sekejap saja. Ternyata tak mudah bagi Dewa Malaikat untuk menemukan Tangsan di hutan Stardo, karena Tangsan melarikan diri dengan perlindungan berlapis-lapis. Metode pelarian Tangsan sekarang sederhana dan sangat hati-hati. Selain mengandalkan kemampuan tulang kaki kanan Kaisar Biru Perak, dia mengandalkan domain Biru Perak untuk membatasi dirinya, dan kemudian melarikan diri setelah melepaskan kemampuan siluman Pesi Beryl. Setelah fokus mengerahkan seluruh akal dewanya, akhirnya Qian Rensu menemukan Tangsan. Tapi anehnya, Tangsan berdiri di tempat menunggunya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi segalanya. Dan pada dasarnya tanpa pikiran untuk berlari, dia bahkan tersenyum tipis, anggun dan santai. Tangsan pun mengajak Dewa Malaikat bertaruh. Jika Anda menang, maka saya bersumpah untuk tunduk kepada Anda. Jika Anda kalah, saya akan berlari selama 3 hari. Kamu bisa mengejarku setelah 3 hari. Dan selama kamu menangkapku dengan kekuatan dewa, aku akan tunduk padamu. Taruhannya pun sangat sederhana. Anda dan saya kita bertarung tanpa menggunakan senjata dewa. Batas waktunya 1 batang dupa. Jika Anda dapat menangkap saya dalam waktu itu, Anda menang. Jika Anda tidak bisa, maka saya punya waktu 3 hari untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, kembalikan Sigod Trident saya. Qian Rensu berkata, oke, kita bertaruh. Hanya saja, saya masih tidak bisa memberikan Anda Sigod Trident ini. Lebih baik senjata dewa ini tetap bersama saya. Saya akan mengembalikannya setelah Anda bersumpah setia tunduk kepada saya. Oke, kalau gitu, gak masalah. Akan tiba saatnya ketika saya mengambil kembali Sigod Trident saya dari Anda dengan tangan saya sendiri. Cahaya biru keemasan meledak dari Tangsan seperti api. Pada saat yang sama dia mengeluarkan sebatang dupa, melemparkannya pada batang pohon. Qian Rensu kali ini dia tidak ceroboh seperti sebelumnya. Di tengah cahaya keemasan yang mekar, dia melepaskan roh Serapim miliknya. 6 sayap emas berkilauan terbuka di belakangnya. Tekanan yang menghancurkan bumi membuat Tangsan sulit bernapas. Dan penindasan komprehensif yang bahkan lebih menakutkan membuat orang merasa tidak dapat menolak. Bangkit di sekitar Tangsan 9 cincin roh Kaisar Biru Perak. 9 cincin roh ini hitam, 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 merah, 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 merah. 5 cincin roh 50.000 tahun, 4 cincin roh 400.000 tahun. Mungkin tidak ada titel dulu saat ini yang dapat memiliki set cincin roh yang lebih sombong daripada Tangsan. Boom! Api biru keemasan yang kuat membasuh tubuh Tangsan. Dia menyerang ke arah Qian Rensu seperti anak panah. Qian Rensu tetap saja tidak akan mundur. Sayap di punggungnya bergerak dan saat berikutnya dia muncul di depan Tangsan. Telapak tangan emas Qian Rensu tiba-tiba bertabrakan dengan tinju Tangsan yang berkilauan napas kehidupan. Sebuah ledakan bergema dan cahaya melesat ke langit. Tangsan juga terlempar ke belakang. Namun tubuh Dewa Qian Rensu juga bergoyang akibat benturan itu. Qian Rensu terkejut. Tangsan hanya mundur beberapa meter. Pada saat ini matanya telah berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya, berkilauan dengan api liar itu sama seperti Raja Binatang Buas. Dia sangat mendominasi. Jelas kekuatan yang dia lepaskan sekarang sudah mencapai mendekati level dewa. Kini pertempuran semakin liar. Qian Rensu merilis kekuatan dewanya. Qian Rensu berteriak dengan marah. Kekalahan berkali-kali telah menyulut api kemarahan di dalam hatinya. Menghadapi serangan ke-6 Tangsan, dia menggenggam tangannya. Sosok malaikat yang sangat besar muncul di belakangnya. Api emas yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi pedang malaikat raksasa. Ini bukan senjata dewa, melainkan dibentuk sepenuhnya dari kekuatan roh Qian Rensu sendiri. Ekspresi Tangsan menjadi serius, tetapi keliaran di matanya tidak mundur sama sekali. Simbol Sigod Trident di dahinya berubah menjadi sosok besar yang sama-sama terbentuk di belakang Tangsan. Dan sosok itu adalah Sigod Trident. 2 senjata dewa virtual bentrok di udara, dan seluruh langit berubah warna untuk sesaat dan langit tersapu emas. Dia benar-benar tercengang dengan kultivasinya. Dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran dalam tabrakan itu. Ini adalah benturan kekuatan dewa. Guru,
Apa itu? Mengapa ini sangat mengerikan? Hulena melihat cahaya kemasan itu, tetapi apa yang dia rasakan sangat berbeda dari Bibi Dong. Perasaan yang sangat menakutkan muncul di hatinya. Napasnya terengal-engal, wajahnya yang menawan pucat pasi.